Ya, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas tentang generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Kita akan membahas tentang generasi sandwich. Generasi sandwich itu apa sih? Generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup orang tuanya, dirinya sendiri, dan juga anaknya. Jadi seperti itu, terjepit. Dia dari tengah-tengah harus nanggung biaya hidup orang tuanya, kemudian juga harus menanggung biaya hidup dirinya sendiri tentu saja, dan biaya anak-anaknya. Dia merasa terjepit. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang orang tuanya masih ada, sudah tua, mungkin sudah memasuki masa pensiun, dan dia sudah punya anak, dan biasanya orang ini pada masa dewasa dini ya, saat dia sedang mau membangun rumah tangganya. Nah, ini bagaimana sih bisa terjadi? Kenapa sih kondisi ini tuh bisa terjadi sama seseorang, bisa menjadi generasi sandwich gitu? Yang pertama, kegagalan finansial orang tua yang tidak merencanakan masa tua dengan baik, yang nanti akan diikuti anaknya. Maksudnya gimana? Ketika orang sudah memasuki masa tua, masa pensiun, dia tidak ada pemasukan pastinya dong. Ya, ya kan? Nah, dia bingung ngapain, tidak direncanakan. Jadi akhirnya dia nggak ngerti mau ngapain. Ya sebenarnya nggak mau nyusahin anaknya, tapi ya bagaimana, memang nggak ada pemasukan lagi. Ini penyebab yang pertama. Salah nggak? Ya tidak bisa dibilang salah 100%, cuman harusnya dipikirkan, oh udah mau memasuki masa pensiun, apakah ada usaha kecil-kecilan atau mungkin ada simpanan tersendiri di tabungannya yang memang dipersiapkan untuk dirinya di masa tua, seperti itu. Jadi ketika mau memasuki masa pensiun itu hendaknya dipikirkan, wah nanti gimana. Nah, kalau memang sudah tidak matang memikirkannya ini, biasanya anaknya juga enggak, oh bapak saya atau orang tua saya atau ibu saya begitu. Nah, nanti di kemudian hari dia juga secara nggak sadar ya, bukan bener-bener ditiru plek. Nanti pas dia tua dia seperti itu. Karena dia mencontoh orang tuanya. Bukan bertujuan untuk meneruskan, tapi memang dia secara tidak sadar terekam dalam alam pikirannya dan diteruskan terus menerus seperti itu. Jadi tentunya memutus, jangan diteruskan. Caranya gimana? Yang pertama, memiliki tabungan berencana. Tadi sudah sedikit disinggung ya, memiliki tabungan perencanaan bahwa oh saya sudah mau masuki masa pensiun. Ini kalau yang nggak punya usaha ya, udah mau masuki masa pensiun, kita harus memiliki tabungan, dan tentunya bukan dibuat sebulan 2 bulan menjelang pensiun, itu kurang pas. Sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, bertahun-tahun sebelumnya, bahwa oh nih nanti ketika saya mau memasuki masa pensiun saya memiliki tabungan sekian, ini untuk saya agar tidak merepotkan di kemudian hari. Bukan maksudnya begini akan merepotkan anak ya, memang anak harus berbakti ya pada orang tua, tapi agar tidak menjadi beban yang terlalu tinggi, agar tidak tercipta generasi sandwich itu, pihak orang tua yang sudah mendekati masa pensiun itu mempersiapkan diri tabungannya. Yang kedua, menyiapkan program pensiun. Ya ini tidak jauh beda dengan yang pertama. Yang ketiga, kurangi gaya hidup konsumtif. Ya dong, jangan lantas ketika mendapatkan pemasukan tinggi mumpung itu, ya boleh sesekali, tapi kalau konsumtif terus-terusan duitnya kesedot, ya yang salah siapa? Anda sebagai pelakunya. Yang rugi siapa? Anda di kemudian hari, dan mungkin juga anak-anak Anda. Keempat, menyiapkan dana pendidikan anak, misalnya asuransi ya, asuransi syariah lah. Kalau saya lebih suka asuransi, kalau misalnya asuransi syariah, jangan asuransi yang konven. Ini beda pandangan lah ya. Oh emang kenapa konven? Ya nggak masalah teman, kalau saya karena muslim saya lebih suka dengan yang syariah, tabungan syariah, deposito syariah, atau asuransi syariah.
Yang terakhir, membudayakan anak untuk menabung. Mengajarkan anak sedari dini untuk menabung, untuk tidak konsumtif. Oh ini gini ya, kalau kamu ada duit, atau misalnya dari uang jajan ya, bapak atau ibu kasih uang jajan, jangan dihabisin semua, sebagian ditabung. Buat apa ya? Buat jaga-jaga, mungkin nanti ada keinginan di kemudian hari, itu bisa diambil dari situ. Jadi jangan dihabisin. Kasih uang 5.000 misalnya jajan di sekolah kan 2.000, masih ada sisa 3.000. 3.000 buat apa? Ditabung. Tabung buat apa ya? Nanti kalau misalnya ada kebutuhan, ada keinginan, misalnya mau beli sepatu atau apa, ya silahkan aja. Begitu. Jadi begitu caranya untuk memutusnya. Diketahui dulu bagaimana terjadinya, kemudian diputuskan alurnya agar tidak terjadi atau dia mengakibatkan atau tidak menciptakan generasi sandwich di kemudian hari. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Undur diri, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke?